Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, khususnya kepada para jamaah kontrol yang hadir di hadal majlis, kulluhum yang sangat saya muliakan. Al-afdal ila ra'isul jamaah, yakni ketua dari jamaah kontrol itu, yaitu Bapak Junaidi. Saya sangat berterima kasih juga dan hormatin kaum laki-laki dekat pengurus dari jamaah kontrol itu, mulai dari bawah ketua, wakil, sekretaris dan bendaharanya. Saya sangat berterima kasih. Hormatin yang terakhir kami aturkan kepada Suhaibul Mansir, yaitu tuan rumah, yakni Bapak Suryadi Situmarga. Saya sangat berterima kasih juga. Pertama, saya mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekadima kau lisar para panjenengan sedaja saat makin kadintong bisa long-polong, bisa terpanggil, bisa menghadiri acara rutinitas kita, yakni acara arisan ngobrol yang dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma. Semoga di dalam berkumpulnya kita semua di majlis ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah yang diterima langsung oleh Allah. Amin Allahumma. Kedua kalinya salawat ma'assalam semoga tetap terhaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya, yakni pertolongannya, baik di dunia lebih-lebih di akhirat nanti. Amin Allahumma. Amin. Para hadirin, saya sangat berterima kasih kepada mungkin ajak kita untuk lebih ke depan memulainya, karena lagi ada acara sebentar lagi. Jadi sombong tinggi apa terus ngomong terus tolak bukan melarang, bukan tak maju, ingin tak larang, insya Allah, tapi tiba-tiba Aku mau lebaran anu, nanti boleh. Baik, akan saya teruskan tentang masalah hukum fikih yang rutin saya terangkan, yang semakin kita nyampe tentang masalah fardu-fardunya wudhu. Sebelumnya saya bacakan dulu dalilnya. Kita nyampe pada masalah fardunya wudhu yang nomor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalisu ghaslul yadaini ilal mirfaqaini. Fa illam yakun lahu mirfaqaini tugiru qadruhuma.
yang artinya adapun yang nomor 3 dari fardu-fardunya wudu, yaitu membasuh tangan 2 serta siku 2. Maka dari itu apabila orang tersebut fa'ilam yakun lahu mirfaqan, andai kata orang tersebut tidak memiliki siku 2, maka yang dianggap artinya seorang laki-laki, di mana menurut orang tersebut siku itu di mana peletakannya, menorehkan di jengkol dua. Jadi menurut panjenengan Nabi melaksanakan wudhu ketika kita membasuh tangan 2 itu mirfakon juga harus terbasuh. Apa mirfakon? Yaitu siku 2. Kenapa? Jengkol 2. Jadi menurut panjenengan mengacuin tangan 2, menyiram atau membasuh tangan 2, ini kan sampai ke jengkol. Jengkol ini kan termasuk mak jengkol ini kan di kol jengkol no. Jadi sebenarnya dari kantong kita tahu pamon tahu nih mengenai 2 mungkin. Jadi dengan kantong nih kan, ini jengkol tinggal kantong, dibul ke jengkol. Ini harus terbasuh semua. Kan shock. Ini jengkol itu batasan enggak? Jengkol itu bukan batasan. Jengkol itu, siku itu juga harus dibasuh. Makanya lafaznya ghaslul yadaini ilal mirfaqaini. Ila itu bimakna ma'an. Bimakna ma'an artinya bimakna serta siku 2-nya. Ini kawan banyak oleh wudu. Jadi kamu basuh tangan, orang tersebut tidak tahu teori pembasuhan tangan. Bukan sampai di kedua kontrak ini dalam pelaksanaan wudu teorinya yang bisa disambian survei. Ayo, teman-teman ini laki, ayo lagi wudu, ayo wudu, kontrol tawa, kerja cara wudu kakek. Maka tengok bisa lihat mukanya yang dibasuh di mana. Nanti kalau ada kekurangan sempurnakan bisa. Iya jangan. Ketika membasuh tangan, tengok juga tepat tidak, sikunya terbasuh juga, terbasuh tidak. Kalau tidak, ya tidak. Boleh juga jadikan mengenal anak muda, Habibi, serang Habibah, tengok misalnya, saya kontrol, ayo, untuk saya lihat. Kalau kurang, kedina dulu, kedina jauh, itu namanya memberikan ilmu sekaligus mempraktekkan. Dan itu yang sangat dibutuhkan di dalam pelaksanaan melakukan wudu. Paham? Dan mempamol tangki jengkol, kan ibu gimana? Kalau udah punya siku gimana Ustaz? Maka dikira-kirakan. Maka yang dianggap adalah perkiraannya saja ya. Ada loros, pamol jengkol, sobong jengkol, loros bisa dan ada jengkol. Ya laki-laki pamol. Menurut kau jengkol dan bina sama. Ya sampai sini sudah dibasuh. Baik, nanti jengkol. Kerja sudi kasar, kerja apa? Kotor kaya kan? Kotor. Kakinya tidak ada kakinya. Kaki tidak ada. Ya kan boleh di separuh. Selajin. Iya selajin menolak. Bisa sombong dengan yang mau dibasuh. Itu kan kami aku bertanya. Buang kan? Buang kan tahu tu. Untuk buang bercam. Dan di sopo. Dia sopo mana sih? Setempat sebarang kasar. Kan ibu di sebarang kasar yang dibasuh. Paham ini? Ya. Selanjutnya wajibu ghaslu ma'al yadaini min sya'rin wa sil'atin wa asbu'in za'idatin wa adhafiro. Yang artinya wajib hukumnya membasuh anggota atau membasuh sesuatu yang ada di atasnya tangan 2. Seperti apa Ustaz? Min sya'rin,
seperti bulunya kan orang kadang memakai tangannya bulu juga wajib dibasuh. Wasil atin, silah itu adalah lebihannya daging. Lebihannya ada daging. Kadang orang mau mentol karena sih. Kadang orang mentol karton, kadang mentol karton. Mentol lah, beda tolong daging mentol lemak itu juga wajib dibasuh. Ada di Radun Pak Murni kan. Makanya kan terus nih kan. Wa asbu'in zaidatin, dan beberapa jari yang tambah. Nah, ini kan Pak Mul masuk Pak Mul. Jarinya yang biasa yang ada hanya di 5. Pas Pak Mul 6. Anggaplah ini kan tambahnya ini juga wajib dibasuh. Ustaz, saya yang sedikit tepat ini karena yang Ustaz jempol, telunjuk, ibu jari, jari manis, kelingking. Satunya ini apa namanya? Ini tambahan. Ini tidak wajib Ustaz. Wajib semuanya kelingking saya tambah wajib. Makin sampai 10 saya tambah wajib dibasuh. Asli jimat ini ya. Tepor hukum nih. Terus apa lagi kewajiban? Wajibu izalatu ma tahtaha min wasakhil yamna usulal ma'i. Juga wajib hukumnya menghilangkan sesuatu yang ada di bawahnya kuku. Di bawahnya kuku. Napa di bawah pokok? Kata sebagai ini beberapa pokok itu wajib dihilang. Mohon sampai dengan catatan kata sebagai senior beberapa pokok nikah bisa mencegah masuknya air ke kulit yang ada di bawahnya kuku yang terhalang oleh kotoran. Karena ampun hari sebiasa perkenalan dengan Pak Muhammad biasa bacol Pak Mol. Jadi kan mau dibangun koko bertanam di tanah ini kan kadang paksa paksa. Jadi kadang kalau kita membasuh air ke anggota wudhu yang ada di tangan, mungkin pikir bisa kada tak masuk ke anggota situ juga berkok karena terhadap kotoran tanah, maka wajib dihilangkan sikap dari terusir. Ini kan nyaman oleh nas tete menwudun kasar, sholatnya juga tidak sah. Otomatis ini ya, kayak menwudunya sah, otomatis insya Allah sholatnya sah. Tapi kalau saya ngelakuin perkara saya berganti apa? Paham. Apakah kuku juga wajib dibasuh? Wajib. Yang tinggi puluh wasil atin wa asbu'in zaida wa adhafirah. Jadi beberapa kuku itu juga wajib. Mana pampol maupun wajib dibasuh. Ustaz bukan hanya kulitnya saja yang wajib, enggak. Orang ada wajib dibasuh. Bodoh reda lagi yang bodoh. Ada apa? Tahu nih, tak besar. Bodoh. Biasanya kalau kita membasuh tangan, kukunya itu terbasuh. Ini kan orang putih sama kuku. Iya. Pagi. Saya nomor 4. Saya bacakan dulu. Warabi'u mashu ba'di rasi min zakarin aw unsa aw khunsa aw mashu ba'di sya'rin fi haddir rasi, yang artinya fardunya wudhu nomor 4 mereka adalah mengusap sebagian kepala dari orang laki atau orang bini sandi kepala atau orang bentuk. Maksud orang bentuk ini orang yang mempunyai dua kelamin.
Mau beda orang yang bantu di kamar di satu kelamin, ada kenyaman ada nih bantu Dua ke laki ini kembali ini ini, ada kenyaman apa nih bantu. Baik laki bini betul membantu yang punya kepala. Kalau wudhu maka sebagian kepalanya yang wajib dibasuh, atau kalau tidak kepalanya au masbubah di sya'rin, atau mengusap sebagian rambut yang rambutnya tersebut fi hadir roksi, ada di batasan kepala. Jadi seumpama bulan panjenengan kalito membasuh sebagian kepala ini yang wajib dibasuh, yang masuk fardu, yang masuk kepada fardunya wudhu, kewajiban berwudhu, ini hanya sebagian. Saya maksud sebagian ini kemana saja. Sebagian ini bukan separuh. Mau separuh berarti total dua. Anika membasuh mengusap sebagian kepala Anika, sebagian itu tidak harus separuh. Sedikit itu juga tergolong sebagian tergolong sebagian. Jadi mengusap sebagian kepala atau sebagian rambutnya kepala. Tanpa orang yang diobu, tanpa kulitnya kepala tertutupi dengan rambut. Ustaz, saya mau mengusap kepala saya, kulitnya kepala saya itu terhalang oleh rambut saya tebal. Gimana yang mengusap kulitnya kepala? Yang mengusap sebagian kepala, walaupun tidak harus kulitnya kepala. Ekatul badal ada takhirnya, ada pemilihannya. Au ba'di sya'ri proksim, yaitu mengusap sebagian rambutnya kepala, rambutnya saja. Cuma rambut yang ada di putaran kepala, sebagian besar kepala. Maupun lanceng akan musiki lanceng kan keluar dari apa? Dari kepala lagi ke air nih kan. Pas iyo samping bagi kantong. Namun rambutnya sampai ke kantong, pas yang diusap kan. Jadi kan tidak boleh. Yang mengusap sebagian rambutnya kepala itu yang tergolong cukup itu kalau rambutnya ada di batasan kepala. Ini batasan kepala kantong. Cuman yang paling afdol mengusap sebagian kepala itu di bagian bulan. Nah ini kan menang lagi nih rambut bulan ini kan mengatur kening panas. Ini kan biasanya popal pokoknya di kucing namanya opo lagi sebagai bulan ini. Dan yang paling utama itu yang paling banyak diincerna mengusap di bagian bulu. Kalau saya mengusap di bagian atas, jangan salah. Atau saya mengusap di bagian kepala, tak harus di bulan nih. Sebagian kepala itu boleh yang mana saja. Saya mengusap di atas, di bulan badan. Atau di bagian pinggir, yang penting area kepala. Tak tahu percaya. Atau di bagian belakang, tak masalah. Kursi antara air lah, yang ada di kepala. Paham? Mau nabi sobong loh, sobong rambut tak bosan lah. Ini kan saya tepan ini kan, langsung sebagian kepala boleh. Sedihnya kita campurin sobong je, itu gitu. Rambut dah ada. Sobong je itu gimana? Pas kantor aja, pas tamu malam, pasti ngebuka, pas orang gue dia datang, abang sebelum dia waktu tanya, karena saya masuk KDT. Paham ini? Dan cara mengusap sebagian kepala itu tidak harus pakai tangan, tidak harus pakai ini. Wala tada'ayyanu al-yadu lil mashi bal yajuzu bi khirqatin wa ghairiha. Tidak harus pakai tangan mengusap sebagian kepala. Pakai apa Ustaz? Pakai di khirqah secari kain atau setanam badan, dibasahi
Tangan pas biasa pakai. Bukan ada pakai tangan, tidak masalah lah. Atau pakai yang lain. Tidak harus pakai tangan. Pakai kayu bisa. Aja. Kok aja percaya kan? Ada misalnya. Entah percaya boleh. Yuk gitu. Walau salah maksahu badal nasiha jaza. Andai kata orang tersebut menampakkan mengusap sebagian kepala Ustaz, usap, ini ngusap. Kalau dibasuh Ustaz, disiram. Kalau dibasuh, bukan diusap. Usap dan dibasuh beda. Mau diusap, ini kak. Mau dibasuh siram. Dituangkan kalau dibasuh. Kalau sebagian kepala yang wajib kan, dia apa? Diusap. Andai kata ada seseorang kok udah pakai usapan, gimana? Pakai pembasuhan. Walau ghasala ra'sahu badala masyiha jaza. Beda orang mengusap sebagian kepala bukan pakai usapan, pakai apa? Pakai pembasuhan, pakai siraman. Janabah digerbe usapan itu tidak masalah juga. Hukumnya boleh saja. Sini kan. Orang yang siram sebagian kepala. Boleh, cukup kudu usap mungkin mencekak. Ada sih. Boleh pakai basuhan juga kok. Cuma teks pertama yaitu pakai usapan. Paham nih? Walau wadha'a yadahu al-maglulata wa lam yuharrikha jaza. Beda orang menaruh tangannya yang sudah basah wa lam yuharrikha, pas tangannya itu tidak digerak-gerakkan. Mana lebar terus mau sampai kaki. Kalau tangan masuk main siram, tak boleh sampai sini kan? Tak sampai sini kan? Boleh sampai. Walau hari tidak digerak-gerakkan dan digerak-gerakkan dengan cara mengusap. Gimana Ustaz? Cukup tidak? Boleh tidak? Boleh. Oh boleh juga. Boleh. Boleh sedingan kan saya. Sepenting boleh berulang. Nah, jadi ini bisa dibuat sandaran atau bisa dibuat pegangan. Mengenai ini Pak Haki ulama ini kan dipertanggung jawabkan. Ini pun ulama tak kosong. Tentunya ini sudah bertanggung jawab. Sehingga Pak Haki, mungkin ini saja dari Sendola. Mungkin ada yang mau bertanya? Paham Kopi? Aku tak paham, gak ada tak paham. Dari kontrol pakai tubuh udah itu bosan. Kalau sudah paham semua, mungkin apa yang saya terangkan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan ketika kita melaksanakan wudhu, mungkin pas tepat itu dan melaksanakan wudhu. Tambah tepat sampai melaksanakan wudhu, tambah saya dan tambah disahkan oleh ulama. Kalau bentar tepat tonton dong. Bentar tepat mau tepat Saja dari peninggalan kita coba mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunubana wa amin. Wa min syaikhina wa li asatidina wa wa min dhurriyyatina wa li amin. Amin kuliyatina wa li kulli man yas'alu wa ana wa amin. Wa li ikhwanina wa li akhawatina amin. Wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Wa na'udzu bika min syarri ma wa shifaa min kulli da'i wa saqam. Allahumma qadi hajatina wa yassir umurana wa amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.